Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisikan materi singkat mengenai pemasaran jasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Saya Suci Nadira Saputri dengan nomor NPM 10121047 akan menyampaikan beberapa materi singkat mengenai manajemen pemasaran jasa. Materi pertama mengenai komunikasi pemasaran jasa. Apa sih komunikasi pemasaran jasa? Komunikasi pemasaran jasa merupakan proses penyampaian informasi, nilai, manfaat, dan pesan yang terkait dengan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Karena melalui komunikasi yang efektif, dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, membedakan diri dari pesaing, dan juga menyampaikan tujuan bisnis yang ditetapkan. Menurut Kotler, Bowen, dan Merkens, mereka menggambarkan bahwa pemasaran jasa terdiri dari 3 elemen, yaitu perusahaan, karyawan, dan juga pelanggan. Serta ada 3 tipe interaktif, yaitu pemasaran internal, pemasaran eksternal, dan juga pemasaran interaktif. Terdapat pula 3 strategi komunikasi pemasaran jasa yang dianggap sukses, yaitu personalisasi, pengenalan merek, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya ada langkah-langkah membangun komunikasi pemasaran jasa yang efektif, yaitu terdiri dari yang pertama, select the target audience. Siapa sih yang akan menjadi pelanggan potensial kita, pengguna jasa pelayanan kita, dan siapa yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu ada determine the communication objective, yaitu melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kesukaan, keyakinan, ataupun pembelian. Lalu decide on budget, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Lalu create a message, yaitu menyampaikan sebuah pesan komunikasi, dan yang terakhir adalah collect the feedback. Dalam komunikasi pemasaran jasa juga terdapat komunikasi pemasaran jasa terintegrasi atau EMC, yaitu pendekatan strategis dalam pemasaran yang menyatukan berbagai elemen komunikasi pemasaran ke dalam satu strategi yang terkoordinasi. Contoh penerapan EMC adalah kampanye iklan TV yang didukung oleh pemasaran digital, event atau promosi terkait dengan kampanye iklan, dan pemanfaatan influencer dalam kampanye. Materi yang kedua mengenai pengelolaan manajemen SDM bidang pengelolaan jasa. Dalam perusahaan jasa pada umumnya dapat dikelompokkan atas berbagai kelompok. Yang pertama ada kontraktor, SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Yang kedua ada modifier, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Yang ketiga influencer, yaitu peran SDM yang berfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Yang keempat ada isolate, membangun customer service, meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan antara penjualan jasa untuk memenuhi kepuasan konsumen, mulai dari perusahaan, pemrosesan, hingga pembelian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Tentu saja tujuan dari customer service ini adalah memperoleh keuntungan. Dalam customer service ada desain customer service. Ada beberapa langkah penting dalam mendesain customer service. Di antaranya adalah identifying service mission, yaitu ditetapkan misi perusahaan agar dapat menciptakan suatu komitmen dan falsafah kerjasama untuk mencapai misi tersebut. Lalu setting customer service objective, yaitu tujuan pelayanan bermanfaat untuk menentukan elemen mana yang diutamakan untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu ada customer service strategi ISN 2085 sampai 2215 9. Strategi customer service yang ditetapkan harus mencakup identifikasi dari segmen konsumen, jasa, dan konsumen yang paling penting, serta bagaimana metode pemberian jasanya agar dapat bersaing di pasaran sekaligus merupakan keunggulan tersendiri bagi perusahaan. Lalu implementation. Dalam implementasinya, customer service merupakan suatu kesatuan dengan marketing mix lain yang dimiliki perusahaan. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen SDM dalam operasi jasa. Manajemen mengupayakan pemberdayaan SDM melalui berbagai cara. Yang pertama, recruit the right employees, yaitu melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Yang kedua, train employees properly. Pelatihan diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi agar dalam operasinya setiap SDM memberikan kontribusi terbaiknya. Lalu, educate the
customer, yaitu konsumen memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat ada educate all employees. Internal marketing menjadi fokus dalam menciptakan manajemen operasi yang baik. Lalu yang kelima ada be efficiency first, nice second. Mengutamakan efisiensi kemudian diikuti sikap ramah tamah. Yang keenam ada standardized response system, yaitu standar untuk menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan customer. Yang ketujuh, brief responsive, jeli melihat setiap peluang yang ada dan menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Lalu, evaluated performance regularly, yaitu evaluasi kinerja secara rutin bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan memberikan masukan tentang hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai kualitas pelayanan jasa. Kualitas layanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Prinsip-prinsip kualitas pelayanan jasa yaitu kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, dan komunikasi. Dalam kualitas pelayanan jasa terdapat analisis dimensi kualitas jasa, yaitu bukti fisik atau tangibles, kehandalan atau reliability, daya tangkap atau responsiveness, jaminan atau asuran, dan juga empati. Cara mengukur kualitas pelayanan yaitu terbuka dengan pemasukan pelanggan, rutin mengevaluasi kinerja usaha, dan meningkatkan pelayanan perusahaan. Oke, masuk ke materi keempat mengenai model kualitas jasa. Model kualitas jasa yang memiliki arti perusahaan harus memberikan jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Ada beberapa model. Yang pertama model self-call. Metode ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Metode ini dengan cara menyebarkan kuesioner agar kita bisa mengetahui ini seberapa besar celah yang ada di antara persepsi pelanggan dan juga ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Ada dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif internal dan eksternal. Yang kedua ada model perceived service quality atau server. Model ini mengukur kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap pelayanan yang diterima. Perceived service quality juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Lalu yang ketiga ada model rantai profit service atau service profit chain. Model rantai service profit ini merupakan model yang menjelaskan bagaimana perusahaan jasa menghasilkan keuntungan dengan memperhatikan berbagai komponen dalam proses pelayanan. Terdapat beberapa komponen penting dalam model rantai profit service seperti kualitas jasa internal, kualitas jasa eksternal, pelanggan, karyawan, laba, dan pertumbuhan. Yang keempat adalah model kualitas jasa terpadu atau total quality service model. Kualitas jasa terpadu atau disebut total quality service yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Materi kelima yaitu kepuasan pelanggan bidang jasa. Kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Pengukuran kualitas pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Ada dua strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan. Yang pertama ada strategi menyerang, bersikap agresif dalam menjerat pelanggan. Yang kedua adalah strategi defensif atau bertahan. Beberapa macam faktor-faktor yang dinilai sebagai konsumen untuk tetap tahan pada salah satu perusahaan. Di antaranya pelayanan, kualitas produk, harga, promosi, dan strategi pemasaran yang tepat, emosional pelanggan, dan biaya konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Materi yang keenam yaitu terkait penanganan, pengaduan, dan pemulihan layanan jasa. Ada 4 tujuan dari kenapa sih pelanggan melakukan komplain. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kompensasi, melampiaskan amarah mereka, membantu meningkatkan pelayanan, dan alasan altruistik. Apa sih yang menjadi penyebabnya pelanggan mengajukan keluhan? Antaranya pelanggan berharap diperlakukan secara adil. Yang dihadapkan pelanggan setelah mengajukan komplain ialah keadilan prosedural, interaksi oral, dan keadilan hasil menyangkut
restitusi. Ada prinsip sistem pemulihan layanan yang efektif. Kebijakan pemulihan layanan melibatkan tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai penyedia layanan untuk menanggapi kegagalan layanan, yaitu dampak pemulihan layanan yang efektif pada loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa tidak puas akan pelayanan dan komplain, perusahaan kehilangan lebih dari sekedar nilai transaksi selanjutnya. Mungkin juga kehilangan aliran keuntungan jangka panjang dari pelanggan itu dan dari siapapun yang terhalang untuk memberikan masukan perusahaan karena komentar negatif. Lalu, secara umum, pemulihan layanan yang efektif yaitu harus proaktif. Penanganan keluhan dilakukan on the spot dan saat terjadi keluhan lalu terencana, identifikasi masalah layanan yang paling umum dan bersikap skrip untuk membantu karyawan dalam pemulihan layanan. Lalu terlatih, yaitu mengajarkan keterampilan pemulihan layanan dan penanganan komplain kepada personel yang relevan. Lalu berdayakan setiap karyawan untuk menggunakan penilaian dan keterampilan untuk mengembangkan solusi pemulihan layanan. Ini selanjutnya yaitu pemasaran jasa pada e-business. E-business merupakan perluasan dari e-commerce di mana tidak hanya pembelian, pembayaran barang dan pelayanan, tetapi juga disertai pelayanan konsumen, kolaborasi dengan partner bisnis, dengan dukungan elektronik sebagai alat transaksi atau organisasi. Dalam penyampaiannya, e-business akan menggunakan seluruh mata rantai dalam proses bisnisnya, seperti proses pembelian secara elektronik. 4. Manajemen rantai pemasok, pemrosesan pelayanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, hingga bekerja sama dengan partner atau mitra usaha. Fenomena e-business. E-business dalam pengertian bisnis internet ialah bagaimana memanfaatkan internet untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen dan mitra bisnis. Kelemahan dari e-business yaitu tidak adanya pertemuan dengan pelanggan secara langsung, resiko penipuan yang lebih tinggi, dan kehilangan segi finansial atau keuangan secara langsung, pencurian informasi, kehilangan kesempatan, penggunaan akses kesumberan oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dampak e-business terhadap praktik bisnis. E-business menuntut kompetisi, komitmen, kreatif, dan fleksibilitas karyawan dalam beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan. Dampak implementasi e-business dan e-commerce. Dampak positif e-commerce dan e-business adalah yang pertama, ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Dengan menggunakan internet, kita dapat menjumpai orang-orang dari berbagai daerah. Yang ketiga, dapat menurunkan biaya operasional atau operating cost. Sedangkan dampak negatif dari e-commerce dan e-business adalah pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Teknologi dan pemasaran jasa. Kegiatan e-business ini dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada bisnis ke bisnis atau business to business atau B2B yang meliputi kegiatan penyediaan jaringan pemasaran, pemasaran, dan lain-lainnya. Yang kedua, bisnis ke konsumen, business to customers, B2C yang meliputi kegiatan retail, jasa, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, bisnis di internet atau business on the internet yang meliputi kegiatan pelatihan, otomatisasi, penjualan, dan lain-lain. Unsur-unsur utama dalam bauran pemasaran situs internet yaitu pemasaran konten atau content marketing, pemasaran media sosial atau social media marketing, pemasaran email atau email marketing, pemasaran mesin pencarian atau search engine marketing, pemasaran pengaruh atau influencer marketing, pemasaran afiliasi atau affiliate marketing, analisis dan pengukuran, analysis and measurement, pengalaman penggunaan atau user experience, pemasaran filler atau filler marketing, consumer relation management atau CR dan CRM.
Oke, sekian materi penyampaian mengenai manajemen pemasaran jasa. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.